Tidak usah banyak cincong, langsung saja kita ke filmnya. Di tengah luasnya lautan, terlihat seorang anak laki-laki yang mencoba menyelamatkan diri. Sementara kapalnya telah hancur diserang oleh monster laut. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang gadis kecil bernama Messi. Dia sedang mendongeng tentang pemburu monster laut kepada teman-temannya. Messi adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan di sebuah kerajaan. Setiap malam, Messi pergi ke tepi pantai untuk melihat kapal. Dia sangat terobsesi menjadi pelaut. Sementara itu, di lautan terlihat kapal pemburu dan terlihat Jacob yang sebelumnya terombang-ambing di awal scene tadi. Ternyata dia selamat dan sudah tumbuh dewasa. Kemudian, terlihat Kapten Kru yang memimpin kapal Inevitable dan juga asistennya bernama Sarah. Mereka ini sedang berburu monster laut yang bernama Red Blaster. Namun, di perjalanan mereka melihat kapal lain yang diserang oleh monster laut bernama Brickleback. Kapten Crow memutuskan untuk mengutamakan menyelamatkan kapal itu dengan cara mengalihkan perhatian Brickleback. Saat Brickleback itu mendekat, para awak kapal langsung menyerangnya. Tapi mereka harus kecewa, karena serangan itu tak mempan dan malah membuat Brickleback mengamuk lalu dengan cepat menyerang mereka. Di sini, Jacob jatuh ke laut dan hampir ditelan oleh Brickleback. Dia mencoba melawan sekuat tenaga. Kapten Kru yang melihat itu tidak tinggal diam. Kemudian dia menusuk Brickleback hingga tewas. Si kapten yang ingin memotong tanduk Brickleback, namun tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut oleh Brickleback. Tapi untungnya Kapten Kru selamat dan tiba-tiba dia sudah berada di atas kapal kembali. Lalu, si kapten memerintahkan kembali pulang untuk memperbaiki tiang kapal yang rusak. Malam harinya, kapten memberitahu Jacob bahwa dia sebentar lagi akan pensiun. Dia ingin kapal Inevitable terus berlayar dan menaklukkan para monster laut meskipun tanpa dirinya. Ternyata, Kapten Kru lah yang menyelamatkan Jacob saat terombang-ambing di tengah lautan dulu. Dia melihat semangat yang tinggi dari seorang Jacob, maka kapten memutuskan Jacob yang akan menggantikannya. Singkat cerita, tibalah mereka di daratan. Semua orang menyambut mereka, termasuk Messi yang sangat mengidolakan kapal Inevitable. Di saat awak kapal sedang berpesta, Messi mendatangi Jacob. Dia menanyakan beberapa hal yang ada di dalam buku sejarah tentang monster laut. Kemudian dia menawarkan diri menjadi pemburu, karena mendiang orang tuanya dulu adalah pemburu kapal kerajaan. Dan dia ingin menjadi penerus sebagai seorang pemburu. Mendengar itu, Jacob berkata tidak menerima anak-anak sebagai awak kapalnya. Kemudian dia menyuruh Messi pulang kembali ke panti asuhan. Besoknya, Kapten dan Sarah pergi ke kerajaan untuk menemui raja dan ratu. Tapi mereka tidak disambut baik di kerajaan, dikarenakan tidak berhasil membawa Red Blaster. Di sini, kerajaanlah yang mengutus pemburu untuk menaklukkan semua monster laut agar penduduk tetap aman. Maka dari itu, raja yang kecewa akan menghentikan semua pemburu dan digantikan dengan angkatan laut kerajaan yang akan menaklukkan para monster laut. Mendengar itu, kapten tidak terima. Dia membuat kesepakatan dengan raja untuk memberinya satu kesempatan lagi. Dia berjanji untuk menaklukkan Red Blaster. Jika dia tidak berhasil, maka kapal Inevitable boleh dihentikan. Setelah itu, kapal Inevitable kembali berlayar ke Dragonmore, tempat para monster laut berada. Saat para awak kapal menyusun strategi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tong minuman, dan ternyata di dalamnya ada Messi yang menyusup. Melihat itu, Jacob akan menurunkannya di daratan terdekat, namun kapten membolehkan Messi ikut bersama mereka. Lalu Sarah menyuruh Messi untuk tetap berada di dalam kamar. Saat malam hari, tiba-tiba muncul Red Blaster. Para awak kapal bersiap-siap untuk menyerangnya. Hingga akhirnya panah mereka berhasil menancap di tubuh Red Blaster. Tapi sayangnya kapal mereka ikut terbawa dan hampir menenggelamkannya. Messi yang melihat itu mencoba memotong tali panah yang menancap. Jacob pun diperintahkan untuk menghentikan Messi. Namun melihat kapal hampir tenggelam, dia memutuskan untuk membiarkan Messi. Hingga membuat mereka terlempar ke dalam laut. Di sana, Red Blaster membiarkan Jacob dan Messi selamat.
Tapi Kapten marah kepada Messi karena telah melepaskan Red Blaster. Dia menodongkan pistol ke arah mereka. Tiba-tiba Red Blaster muncul kembali dan menelan Jacob dan Messi. Ternyata mereka masih hidup dan berada di dalam mulut Red Blaster. Lalu Jacob dan Messi mencari tahu apakah mereka telah dimakan atau tidak. Kemudian mereka sampai di dalam hidung Red Blaster.